Normal, apakah sudah terlihat presentasinya? Ya, oke, tinggal di slide aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen Pak Yusra yang kami hormati. Izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan materi terkait konsep Islam tentang pembinaan dalam keluarga. Sebelum itu, di kelompok 8 ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu diantaranya ada Adam Fikri Fatoni, Bima Ardianto, dan yang ketiga ada Dino Priano, dan yang terakhir ada Muhammad Putra Setiawan. Baik, untuk pemaparan yang pertama selanjutnya akan dipaparkan oleh Dino Priano. Untuk Dino Priano dipersilakan. Di siapa Adam? Nah, dari mulai judul dah. Dari mulai judulnya dulu. Digeser ke judul. Ya, di slide show. Oke. Nah, ya, silakan. Baik, terima kasih Bima. Oke, yang pertama yaitu makna dan hakikat keluarga Islami. Dalam keluarga, pandangan Islam memiliki nilai yang lebih tidak kecil. Keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Kenapa demikian besar perhatian Islam? Ya, karena keluarga adalah landasan pertama untuk membangun masyarakat Muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi Muslim yang mampu meningkatkan kalimat Allah di muka bumi. Dalam pandangan manapun, keluarga dianggap sebagai elemen sistem sosial yang akan membentuk sebuah masyarakat. Next. Oke. Yang kedua, tuntutan pembinaan keluarga Islami. Membina dan memupuk komunikasi di dalam keluarga. Hubungan antara anggota keluarga harus dipupuk dan dipelihara dengan baik. Kesatuan sikap ayah dan ibu merupakan jalinan yang memberikan rasa aman bagi anak-anak. Ada pula pembinaan hubungan antara suami, istri, membutuhkan waktu yang cukup lama. Diwarnai suasana santai sebagai kesempatan saling mengungkapkan isi hati atau kekesalan yang berkaitan dengan pekerjaan masing-masing dan keakraban yang menyejukkan. Maka dari itu, membina hubungan akrab suami istri memerlukan tekad baik dan derajat toleransi yang tinggi untuk dapat mengatasi macam-macam masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan upaya suatu usaha-usaha yang dilakukan individu dalam membina, mengubah, dan memelihara dalam pencapaian suatu perubahan. Baik itu dalam keluarga manapun, baik itu dalam membina, baik itu dalam keluarga ataupun masyarakat. Upaya yang dibutuhkan adalah suatu tujuan yang penting dalam pembinaan keluarga agar dapat mengkondisikan dan mengarahkan anggota keluarga ke arah perbaikan serta perubahan di mana yang akan datang. Yang di masa akan datang. Oke. Sekian. Dapat dilanjut. Mas Bima, next Mas. Saya izin melanjutkan. Yang ketiga ada rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Diikuti syaratnya. Rukun adalah sesuatu, diikuti syaratnya adalah saat yang pertama Islam, tidak sedang ihram haji,
beridentitas jelas atas kemauan sendiri, bukan mahram dari calon suami, tidak dalam masa iddah, yaitu sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Yang kedua ada rukun, adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan ada 4, yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Kedua, adanya 2 orang saksi. Yang ketiga, ada keikhlasan wanita. Yang keempat, ada ijab qabul, tidak boleh putus. Mohon dilanjut. Syarat-syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami, syarat-syaratnya sebagai berikut. Islam atas kemauan sendiri, muayyan atau beridentitas jelas, bukan mahram dari calon istri, tidak sedang ihram haji. Calon istri syaratnya adalah Islam, tidak sedang ihram haji, beridentitas jelas, atas kemauan sendiri, bukan mahram dari calon suami, tidak dalam masa iddah. Yang ketiga, wali, syaratnya adalah sebagai berikut. Laki-laki dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram haji. Yang keempat, adanya 2 orang saksi, syaratnya adalah sebagai berikut. Laki-laki Islam, saksi harus bisa mendengar dan melihat, sehat akalnya. Yang kelima, sigah atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilah ketika akad nikah. Yang keenam adalah mahar, adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dilanjut. Poin 4. Poin 4, konsep talak dan rujuk. Talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Dengan kata lain, talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Meski demikian, Islam juga memperbolehkan adanya rujuk setelah suami menjatuhkan talak pada istrinya. Tapi tetap dengan beberapa catatan dengan jenis, hukum, dan rukunnya. Lanjut, Mas. Hukum talak. Hukum dari talak bisa menjadi wajib, sunnah, dan haram. Berikut adalah penjelasannya. Talak menjadi wajib. Hukum talak menjadi wajib ialah talak yang akan dijatuhkan oleh pihak penengah suami dan istri. Karena perceraian antara suami dan istri yang tidak akan mungkin disatukan kembali. Dan juga jika talak merupakan satu-satunya jalan, maka talak menjadi wajib. Yang kedua, talak menjadi haram. Diharamkan jika karena menyakiti istri yang pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak. Yang ketiga, talak menjadi sunnah. Hukum talak menjadi sunnah ialah suatu talak yang disebabkan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun suka melanggar larangannya. Dalam hal ini, istri dikategorikan sudah merusak moralnya. Yang kedua, ada rukun talak dalam Islam. Yang pertama, talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang telah dianggap sah apabila suami dalam keadaan berakal. Yang kedua, talak yang dijatuhkan kepada istri hukumnya sah saja apabila masih dalam ikatan suami istri yang sah dalam istri dalam keadaan iddah talak raji'i ataupun talak bain subro yang dijatuhkan sebelumnya. Yang ketiga ada kasdu atau disengaja, yaitu melakukan talak akan sah jika ada kesengajaan mengucapkan talak dengan semaksud untuk menalak dan juga bukan maksud yang lainnya. Lanjut. Jenis talak. Yang pertama ditinjau dari segi jumlah, yaitu ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Talak 1 ialah talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan juga hanya dengan 1 talak. Talak kedua ialah suatu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali maupun untuk yang pertama kalinya tetapi dengan 2 talak sekaligus. Talak yang ketiga ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk ketiga kalinya, ataupun untuk yang pertama kalinya, tetapi langsung talak yang ketiga. Yang kedua ada talak yang ditinjau dari segi boleh tidaknya bekas suami untuk rujuk kembali.
Talak yang pertama ada talak raj'i, ada talak bain, dan talak bain dibagi menjadi dua, yaitu talak bain sugro dan kubro. Yang pertama talak raj'i. Yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak yang boleh dirujuk kembali mantan istri oleh mantan suaminya selama masa iddah maupun sebelum masa iddahnya yang berakhir. Talak bain ialah talak yang dijatuhkan suami dan mantan suami tidak boleh meminta rujuk kembali, kecuali dengan melakukan akad nikah lagi dengan semua syarat serta rukunnya. Talak bain sugro, talak yang dapat menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri. Talak bain kubro merupakan talak 3 di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali. Yang ketiga ada talak ditinjau dari segi keadaan istri. Yang pertama ada talak suni. Talak suni adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampurinya. Dan pada waktu itu keadaan istri dalam keadaan suci. Yang kedua ada talak bid'i. Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada saat itu keadaan istri dalam keadaan sedang haid. Lanjut, Mas. Rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya talak raj'i dan sebelum habisnya masa iddah. Jika seseorang suami memutuskan untuk rujuk dengan istrinya, keduanya tidak perlu melangsungkan akad nikah sebab akad nikah yang keduanya milik sebelum sepenuhnya putus. Namun ada beberapa cara dan syarat yang perlu diperhatikan. Syarat yang perlu diperhatikan yang pertama, rujuk setelah talak 1 dan 2 saja. Yang kedua, rujuk dari istri yang ditalak dalam keadaan pernah digauli. Apabila istri yang ditalak tersebut sama sekali belum pernah digauli, maka tidak ada rujuk. Rujuk yang ketiga, rujuk dilakukan selama masa iddah. Apabila telah masa lewat iddah, tidak ada rujuk. Dalam rujuk tidak disyaratkan keridhaan dari wanita, sedangkan bila masih dalam masa iddah, maka lebih berhak untuk diterima rujuknya, walaupun sang wanita tidak menyukainya. Lanjut, Mas. Yang kelima ada hakikat pembinaan dalam Islam. Pembinaan seorang anak dalam agama Islam sangat penting bagi para orang tua. Orang tua adalah seorang pendidik pertama bagi anak-anaknya. Perilaku dan watak seseorang anak akan meniru perilaku dan watak dari orang tuanya, seperti peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pembinaan terhadap anak harus sesuai dengan naruli dasarnya, yaitu ketauhidan yang hakiki. Pembinaan terhadap anak ini semata-mata bukan hanya tugas dari orang tua saja, namun bisa dari lingkungan sekolahnya, lingkungan masyarakat, organisasi, dan sebagainya. Lanjut, Mas. Yang keenam, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Kewajiban orang tua. Yang pertama, kewajiban memberikan air susu. Yang kedua, kewajiban mengasuh. Yang ketiga, memberi nama yang baik. Yang keempat, mengajarkan Al-Quran. Yang kelima, memberi nafkah dan makanan yang halal. Hak anak, yang pertama, berhak memperoleh kasih sayang. Yang kedua, hak mendapatkan pelajaran hidup. Yang ketiga, hak mendapatkan kebutuhan. Dilanjut, Mas Bima. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam. Kewajiban anak diantaranya ada 1, menaati perintah orang tua. Kemudian yang kedua ada menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga mendahulukan dan memenuhi kebutuhan orang tua. Dan yang keempat selalu menjaga nama baik dan amanat orang tua. Dan yang terakhir adalah senantiasa mendoakan orang tua. Kemudian hak orang tua sendiri terdiri dari 3, diantaranya yaitu 1, hak dihormati. Kemudian yang kedua, hak mendapatkan kasih sayang. Dan yang ketiga adalah hak mendapatkan atau mencari nafkah sendiri.
Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 8 ya, sudah memaparkan cukup komprehensif ya, dari mulai menikah ya, kemudian tadi ada rujuk, ada ada talak, ada cerai, ada rujuk ya, sampai membina anak-anak ya. Jadi kayaknya udah pada pantas nih kelompok 8 untuk menikah ya. Si Fahroji, gimana Fahroji? Udah siap belum? Belum, Pak. Belum. Dino gimana Dino? Dino kayaknya udah siap ya. Aduh, belum, Pak. Oh belum. Kirain udah pada siap ini ya. Temanya nikah, tapi ditanya belum siap. Bima kayaknya Bima udah siap Bima. Sama belum, Pak? Oh salah belum ya. Adam kali Adam. Enggak, Pak. Belum, Oh belum. enggak. Oh belum. Jangan enggak ya nanti. Enggak. Kalau enggak nanti dicatat sama malaikat ya. Enggak seterusnya. Iya, jangan ya. Insyaallah semuanya akan menikah ya, tapi waktunya nanti Pak ya, insyaallah itu ya. Oke, baik. Menarik temanya nih, tentang menikah ya. Nah, ini berarti udah pada baca buku-bukunya kan sebelum presentasi kan ya. Silakan untuk 2 orang penanya, tema kita hari ini tentang menikah ya. Silakan, ini ada ininya, ada para narasumber kita nih ya. Para narasumber kita dari kelompok 8 yang siap untuk ditanya ya tentang pernikahan. Nah, ya, jadi siap-siap ditanya tentang pernikahan nih. Silakan, 2 orang, siapa yang mau bertanya? Yang kurang jelas dari informasi yang disampaikan, silakan ditanyakan. Bebas, kelompok siapa saja. Ada? Adakah? Silakan kalau ada yang mau bertanya, sebutkan nama dan kelompok berapa ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, siapa nih? Saya Arya Gagasan dari kelompok 3. Izin Kelompok. bertanya. Arya. Ya, tadi kan Arya. semisal kena talak itu kan ada kayak masa idahnya itu ya, kayak masa jeda waktunya gitu. Nah, semisal misalkan ada salah satu dari pasangan ini tuh kena talak, tapi dia nggak bilang, Pak, ke pasangan yang satu lagi, dia langsung nikah gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, jangan tanya saya. Oh iya, Pak. tanya kelompok. Untuk kelompok 8 ya, bagaimana? Itu dia. Jadi ulangi pertanyaannya. Ya, jadi semisal ada yang ada pasangan yang ditalak. Nah, udah gitu dia nikah lagi dengan orang lain, tapi dia gak ngasih tahu kalau dia itu habis ditalak. Jadi kayak masih dalam masa-masa apa tuh, kalau ditalak itu tadi kayak ada jeda waktu gitu kan. Jadi dia nggak, tanpa sepengetahuan pasangan barunya, dia udah nikah lagi padahal dia masih dalam masa talak itu tadi. Itu bagaimana ya? Oke. Jadi ditalak, kemudian berada dalam masa iddah, tapi masa iddahnya belum selesai gitu ya. Tapi dia merit lagi gitu ya. Iya, Pak, betul. Tanpa sepengetahuan pasangan barunya itu. Oke. Silakan
pertanyaan pertama, pertanyaan yang kedua, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Novalino Hamid Kepaya dari kelompok 4. Jadi saya izin bertanya Pak. Kan kalau Kelompok tadi berapa? kan Sorry, maaf. kelompok 4 Pak. Siapa namanya? Novalino Hamid Pak. Novalino, sebentar saya cek dulu. Oke, Novalino kelompok 4. 1, 2, 3. Novalino Hamid, Kiap Iya. Majaya. Iya betul Pak. Ya, silakan. Nah, kalau misalkan ada pasangan yang ditalak, nah terus pasangan itu mempunyai anak gitu. Nah terus nanti kira-kira tuh buat hak asuh anaknya itu nanti gimana ya buat prosesnya atau nanti bakal diserahkan kemana hak asuh anaknya gitu Pak? Hak asuh anak ketika bercerai. Iya betul Pak. Oke. Oke, tadi sudah ada 2 pertanyaan ya. Dari siapa? Dari Arya ya. Arya Gagasan, sama satu lagi Novalino ya. Novalino, betul ya? Oke. Iya betul Pak. Oke, sambil menunggu kelompok 8 untuk mencari dan berdiskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Saya akan menambahkan atau menguatkan beberapa uraian yang tadi disampaikan oleh kelompok 8. Kelompok 8, Anda silakan ya untuk mencari rumusan jawabannya dulu. Ini Pak Yusra akan sampaikan beberapa tambahan yang kaitannya dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 8. Gitu ya. Kelompok 8. Anak kelompok 8. Ya baik Pak. Oke, baik. Ya saya akan menambahkan tidak banyak ya, hal-hal yang pokok saja yang tadi sudah disampaikan. Saya pikir tinggal dibaca saja. Kalau nanti ada ketidakjelasan boleh tanya saya Japri, atau bisa dicari di beberapa referensi baik YouTube ya, yang kaitannya dengan hukum menikah. Misalnya setelah ini langsung ada keinginan menikah, misalnya si Umar Fahiri gitu kan, wah dengerin tema hari ini kayak menarik gitu, makanya saya mau menikah Pak, ya boleh ya Umar Fahiri kasih contoh dulu misalnya gitu ya. Oke, jadi saya akan menyampaikan beberapa hal ya, tolong diperhatikan juga oleh yang lain, para mahasiswa yang lain. Ini kaitannya dengan membina keluarga Islam ya. Jadi kalau tadi kita dengarkan definisi tentang apa itu keluarga, maka kalau saya ingin saya ulangi adalah bahwa keluarga itu adalah kumpulan yang halal antara lelaki dan perempuan yang sifatnya permanen ya, kontinu terus-menerus, di mana di dalam keluarga itu akan terasa tentram ya, ya ada tolong menolong di dalamnya gitu ya. Ada saling menghargai, saling mengisi, saling membantu dan sebagainya. Itu bentuk keluarga yang ideal sesuai dengan syariat Islam. Ya, ini berarti juga bahwa Islam itu mengharamkan kumpul kebo.
ya, namanya kumpul kebo ya. Karena apa nggak ada nama istilah yang lain Pak? Nggak ada ya. Di Indonesia dikenalnya dengan kumpul kebo ya. Jadi kalau kebo ya, kebo itu kerbau ya, binatang. Ya kalau ada orang yang belum halal ya, belum sah menjadi suami istri, tetapi kemudian dia berkumpul bersama dalam satu rumah gitu ya, berinteraksi di dalamnya, bahkan sampai ada yang sudah punya anak tetapi belum menikah. Nah, itu sesuatu yang sangat diharamkan dalam Islam. Ya, itu yang disebut kumpul kebo ya. Ya, jadi bisa disamakan atau dianalogikan dengan binatang. Ya. Ya, jadi sangat-sangat tidak memiliki moral ya, bisa dikatakan begitu ya, sangat-sangat tidak menghargai syariat atau agama ya, walaupun secara umum orangnya beragama kok Pak Yusro gitu ya, di KTP-nya Islam ya, tetapi perilakunya seperti yaitu seperti kumpul kebo gitu ya, jadi berkumpul ya, lelaki dan wanita dalam satu rumah kos gitu ya, tanpa diikat dengan ikatan pernikahan yang suci, yang halal gitu ya, maka itu bisa bukan bisa, itu kategorinya zina ya. Ya, kita bisa melihat banyak fenomena di masyarakat metropolitan ya, yang berkumpul dalam satu ruangan, dalam satu rumah atau kos-kosan atau apartemen atau apapun namanya, tetapi tidak berdasarkan syariat Islam yang menghalalkan hubungan kedua jenis itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, apalagi di era global ya, yang semuanya serba bisa dan semuanya serba boleh. Ya, jadi ini harus diperhatikan juga oleh para mahasiswa, mahasiswi ya, karena banyak juga kasus-kasus terkait dengan kumpul kebo ini juga di beberapa daerah ya, ini dilakukan justru oleh orang-orang terpelajar gitu, orang terpelajar ya. Oleh karena itu perbuatan ini tentunya sangat tercela. Perbuatan ini sangat tercela dan diharamkan oleh Islam. Ya, solusi dari itu semua, kenapa itu diharamkan, Pak? Ya, diharamkan karena menimbulkan penyakit sosial di masyarakat dan juga menimbulkan penyakit yang sampai hari ini tidak ada obatnya. Ya, HIV/AIDS. Ya, ini menjadi salah satu penyakit ya dari efek bergonta-ganti pasangan yang tidak dihalalkan dalam Islam. Nah, ini poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian ya. Nah, sesungguhnya menikah itu menjadi keutamaan ya, menjadi satu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, salasatun haqqun Allah aunuhul mujahidu fi sabilillah wal mukatabbah wal mukataballadhi yuridul ada'a wan nikah alladhi yuridul afaf ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ada 3 golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah, yaitu yang pertama adalah al-mujahidu fi sabilillah,
ya, para pejuang di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah al-mukatabul ladzi yuridul adaa. Ya, jadi seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan mencicil kepada tuannya. Dulu ya masih banyak terjadi perbudakan, dan supaya dia bebas dia harus membayar, ya kayak kita ya punya cicilan rumah, punya cicilan motor, itu kan tergadai ya. Jadi kita cicil gitu ya. Misalnya Haikal nyicil mobil gitu ya, sampai lunas, berarti mobil itu milik Haikal. Tetapi sebelum mobil itu lunas, mobil itu milik leasing kan gitu ya, milik leasing ya. Nah dulu seperti itu, ada zaman perbudakan ya, sebelum Islam datang ya, seorang budak itu ya yang punya komitmen mau menebus dirinya dengan mencicil kepada tuannya, ini termasuk golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa golongan yang ketiga kata Nabi? Golongan yang ketiga adalah wan nakihu alladhi yuridul afaf, ya, yuridul afafa, ya. Jadi golongan yang ketiga yang akan ditolong oleh Allah ya adalah orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian dirinya. Jadi aku nggak mau lama-lama gitu ya, karena khawatir misalnya akan terjerumus dalam perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, di sini katanya di kota Jakarta ini godaannya gede banget gitu ya, kata si Febrian ya. Godaannya gede banget gitu ya. Atau kata si Rosa gitu ya. Kata Rosa, aduh, lebih baik aku nikah gitu kan. Misalnya begitu ya Rosa ya. Ya, untuk memelihara kesucian dirinya. Nah, ini menjadi orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjaga dirinya supaya tidak banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu dalil ya mengapa menikah itu menjadi keutamaan ya. Ya, memang hukumnya bukan wajib ya. Ya, sunnah ya, tetapi sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kesucian, untuk menjaga kehormatan diri ya, apalagi di kota-kota besar ini kan banyak sekali aktivitas yang di luar dari asusila ya, misalnya ada pelecehan gitu ya, kita dengarkan kan di media itu banyak sekali ya pelecehan seksual gitu ya yang dilakukan baik oleh orang terdekat maupun oleh orang lain, orang yang tidak dikenal gitu ya, dan hal-hal yang lain. Kalau kemudian seorang wanita menikah dengan alasan menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatan dirinya supaya ada yang jaga kalau pas pulang ngajar gitu ya, misalnya Ananda ya, aku nikah insya Allah supaya ada pengawal gitu, kata Ananda Syadrina ya, misalnya Ananda ya, nanti ya kalau pas pulang ngajar gitu ada yang ngawal, ada yang jemput ya kan, enak kan ya. Ananda, mana Ananda? Pak. Enak gak, nyaman gak kalau pulang ngajar gitu, misalnya ada yang jemput ya, ada yang nungguin gitu ya, aman ya insya Allah ya jalannya ya. Iya Pak. Amin insya Allah. Amin. Ya. Demikian juga misalnya siapa yang cowoknya nih Nur Hadi ya, mana Nur Hadi? Iya Pak. Nur Hadi, aku mau nikah supaya terjaga kehormatan diriku, dan kalau pulang sudah ada yang masak gitu ya, ya kan, udah ada yang masakin gitu, enak gak Nur Hadi kira-kira nih?
Enak kayaknya Pak. Alhamdulillah, ya kan. Wah, jadi setelah session materi ini jadi pada nikah nih, masya Allah, ya, alhamdulillah, ya, enggak, ya. Jadi ini sebagai wawasan, ya. Nanti kalau sudah siap, ya silakan hubungi orang tua masing-masing, ya. Jangan hubungi Pak Yusro, ya. Pak, saya mau nikah, gimana caranya, gitu. Nah, jadi saya jadi konsultan, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi adanya rukun nikah, ya rukun nikah adanya calon, ya adanya wali, adanya saksi, adanya sigot, ya atau apa akad, ya. Kemudian syarat sahnya nikah ini ada di sini ada 2 ya tercantumnya, ya. Ada calon mempelai perempuan yang halal yang dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya sebagai istri. Ada undang-undangnya itu diatur oleh negara. Ya, alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang sangat-sangat menghormati dan juga melindungi orang-orang yang mau menikah. Ya, di negara-negara barat udah tidak diatur oleh negara. Silakan saja. Ya, misalnya di Eropa, ya, tempat saya sekolah dulu, ya, itu orang yang kumpul kebo itu lebih banyak daripada yang nikah secara legal, ya. Walaupun misalnya mereka nikah di gereja misalnya, ya, tetapi itu bagian atau opsi yang terakhir buat mereka. Jadi di sana ada 4 model, ya, model yang dari model yang suka sama suka, ya, kemudian sampai yang dilegalkan oleh pernikahan negara, ya, diumumkan, kemudian dirayakan, misalnya itu opsi yang terakhir, gitu bagi warga masyarakat tertentu di mana tidak diatur dalam hukum agama, gitu ya. Nah itu bedanya. Alhamdulillah di Indonesia ini masih banyak, ya, dan masih terlindungi aktivitas dan juga keinginan seseorang untuk menikah dan dilindungi oleh negara, ya, dijamin oleh negara, ya. Kemudian ini ada syarat-syaratnya tadi sudah disampaikan, ya, syarat mempelai laki-laki, syarat mempelai perempuan, dan harus dipastikan kalau laki-laki, ya, menikah dengan perempuan, gitu ya. Yang perempuan juga menikah harus dipastikan calonnya laki-laki, gitu ya. Karena apa? Karena di era globalisasi ini bisa palsu, gitu. Iya, bisa palsu, ya. Beberapa kasus yang kita dengar di media, gitu ya. Udah nikah ternyata suaminya perempuan juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Atau misalnya pada saat menikah, ya, calon laki-laki pas sudah menikah baru ketahuan kalau istrinya laki-laki, gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi serba nggak jelas, gitu ya. Oleh karena itu pastikan, ya, kalau menikah dengan laki-laki tulen, ya. Kalau yang wanita juga begitu, yang perempuan juga begitu, ya. Kalau yang laki-laki, ya, harus dengan wanita yang benar-benar wanita, ya. Tentunya wanita yang baik-baik, ya, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya. Kalau kita menjadi orang yang baik, insya Allah katakan akan mendapatkan pasangan yang baik, ya, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, kata Allah, ya, dalam Al-Quran. Kemudian wanita yang baik akan mendapatkan pasangan laki-laki yang baik, gitu ya. Jadi itu. Yang jelas akidahnya harus sama, gitu ya. Ya. Kan sekarang lagi heboh, ya, pernikahan beda agama, ya, betul nggak? Betul, ya. Ya. Nah, kalau berbicara tentang konteks akidah, ya, pembinaan keluarga Islam, ya,
bagaimana kita akan membina keluarga Islami, keluarga yang baik, yang bahagia sesuai dengan aturan Islam. Kalau pasangan hidup kita misalnya berbeda keyakinan, ini repot. Ya, berbeda keyakinan repot ya. Oleh karena itu, sesungguhnya kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dianjurkan untuk mencari pasangan hidup yang seakidah ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, itu simpulannya itu saja ya, terkait dengan perdebatan pernikahan beda agama, karena menikah itu tidak hanya menikah saja di dalam kantor urusan agama, tetapi lebih daripada itu bahwa menikah itu adalah membina keluarga Islami, melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, tidak hanya sekedar legalisasi gitu ya, tetapi lebih daripada itu. Oleh karena itu ya, maka menikah dengan yang seakidah atau yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu jauh lebih penting ya dibandingkan yang lainnya. Ya. Ini ada dari seorang ulama, Muhammad Al-Ghazali ya. Beliau mengatakan begini nih, keutamaan orang menikah dengan orang yang jomblo ya, ini orang jomblo ini bahasa sekarang nih, orang yang jomblo seperti keutamaan ibadah orang mujahid dan 1 rakaat orang sudah menikah lebih utama ketimbang 70 rakaat orang jomblo. Wah, ya. Jadi orang yang jomblo itu diibaratkan sholatnya itu ya lebih sedikit ya dibandingkan orang yang sudah menikah ya. Jadi seperti seorang mujahid yang sholat 1 rakaat ya dengan seorang mujahid ya dengan 70 rakaat. Jadi perbandingannya 1:70 gitu ya. Nah, ini sebagai catatan nanti ya Arya ya, nanti kalau sudah siap menikah ya, wah gue nggak boleh jomblo nih ya, kata Imam Al-Ghazali ya, lebih sedikit pahalanya gitu ya. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan menikah itu sebetulnya menggenapkan agama. Jadi yang belum menikah itu baru separuh agama, walaupun sholatnya udah rajin, baca Qur'annya, tapi ternyata untuk menggenapkan atau membulatkan agamanya dia perlu menikah. Ini syarat-syarat ijab qabul, nanti bisa dibaca saja. Ya, kemudian syarat-syarat saksi ya, kalau nikah itu ada saksi gitu ya. Ya, ini juga bisa dibaca. Yang nggak boleh jadi saksi itulah orang tuli ya. Gimana mau jadi saksi? Saya nikahkan misalnya. Waduh, dia nggak dengar gitu kan. Saya nikahkan. Sah, dia celinguk aja kan. Ya, karena dia nggak bisa dengar gitu ya. Orang mabuk, apalagi orang mabuk. Orang tidur tidak boleh menjadi saksi ya. Orang tidur jadi saksi ya. Ya, terkadang tidur terus ya. Sholat Jumat juga kerjanya tidur ya. Khotib sholat Jumat jadi pembaca dongeng ya, jadi tidur aja ya. Sholat Jumat di Masjid Alumni itu saya perhatikan, kalau saya jadi khotib, saya nengok jamaah, wah pada tidur ya. Dipikirnya saya baca dongeng gitu. Nah, orang tidur nggak boleh juga jadi saksi. Talak ya, talak itu ya melepaskan ikatan antara suami istri sehingga di antara keduanya tidak berhak berkumpul lagi dan tidak boleh mengadakan hubungan suami istri atau hubungan seks ya suami istri tanpa diadakan rujuk terlebih dahulu dalam masa iddahnya. Nah, ini nanti bisa dilihat, ada talak roj'i, ada talak ba'in ya. Tetapi memang talak ini sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, wanita mana saja yang meminta talak atau meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas,
maka haram baginya mencium bau surga. Ya, ini memang sangat kontraproduktif dengan fenomena sekarang ya. Ya, baru nikah cerai gitu ya, artis-artis kita ya. Ya, ini memang artis bukan jadi rujukan, nggak boleh gitu ya. Ya, kecuali yang memang baik gitu ya, yang sudah sakinah, mawaddah, warahmah gitu, itu boleh menjadi catatan ya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan perkara yang aku bolehkan tetapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Ya, jadi boleh, cerai itu boleh dalam Islam, boleh. Kalau misalnya sampai tidak bisa bertemu pada satu titik atau ada masalah yang krusial nggak bisa ketemu, akhirnya cerai boleh. Tetapi kata Nabi SAW, cerai itu adalah sesuatu yang boleh tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ditambah hadis ini, wanita mana saja yang meminta talak tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Tetapi kalau apa nggak boleh, Pak? Boleh ya, misalnya tidak diberikan nafkah ya, sudah janjinya palsu ya, niat Nur Hasanah misalnya ya, pada saat nikah janji begini gitu ya, tapi ternyata setelah menikah ya tidak diberikan nafkah ya, kemudian terjadi KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga misalnya gitu ya, niat ya misalnya, nauzubillah katanya ya. Nah, itu boleh nggak seorang istri mengajukan cerai? Boleh, bahkan bukan hanya boleh gitu, dianjurkan gitu ya. Kalau melihat satu fenomena suaminya misalnya tidak bisa dijadikan imam ya sebagai kepala rumah tangga ya, apalagi ada isu tambahan lagi nih Umar, isu perselingkuhan lagi. Nauzubillah gitu kan ya, sekarang kan sedang banyak ya di media ya, di infotainment, hal-hal yang seperti itu, yang mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal yang seperti itu ya, keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal-hal yang lain saya pikir tadi sudah cukup, nanti tinggal dibaca saja ya. Ini penguatan dari saya terkait dengan tema ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke kelompok 8. Silakan kelompok 8. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang pertama, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Noval, yaitu pertanyaan apabila ada salah satu sepasang suami istri menikah, maka hak asuh anak jatuh kepada siapa? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Mas Adam. Untuk Mas Adam, silakan. Silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Novel. Peraturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian lainnya ada di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 102 K-SIP 1973 tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun ke bawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu. Meski begitu, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa saja terjadi dalam perceraian. Pasal 156 huruf C KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain. Itu jawaban dari saya. Baik, ya. Terima kasih.
Alhamdulillah ya, sudah jelas ini ada regulasinya ya, ada aturan hukumnya ya. Tapi memang secara umum seorang anak itu memang lebih dekat kepada ibunya gitu ya. Ya siapapun biasanya dekat sama mamahnya, sama uminya, sama mimihnya, sama mamihnya, sama emaknya, ya kan? Ya, lebih dekat ya. Dan ya karena juga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memuliakan wanita, ya, memuliakan seorang ibu, umi sampai 3 kali ya. Nah, karena itu wajib bagi kita seorang anak itu yang untuk berbakti kepada kedua orang tua, wabil khusus kepada ibu kita. Ya, itu mungkin sebagai tambahan menguatkan. Silakan yang kedua. Untuk yang kedua, pertanyaan dari Mas Arya Gagasan, salah satu pihak menikah diam-diam saat masa iddah. Itu haramnya menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Selain bertolak dari haramnya meminang mereka, juga ketetapan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235 berbunyi, dan janganlah kamu bertetapan hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Nah, konsekuensi melanggar masa iddah harus dijalani oleh janda yang menikah kembali. Ini adalah tidak sah pernikahannya. Dan jika di tengah waktu tunggu itu seorang wanita menikah atau kemudian hamil, anak dikandung oleh wanita tersebut disebut anak syubat atau anak yang tidak jelas bapaknya. Subhat. Ya, subhat. Itu, Pak. Iya, terima kasih Adam. Udah jelas ya. Jadi memang seorang wanita yang cerai gitu ya, ya biasanya harus menunggu waktu tunggu ya, masa iddah namanya, waktu tunggu. Ya, kalau misalnya cerai, kemudian dia harus menunggu dulu dalam masa tunggu namanya iddah itu ya. Kenapa perlu menunggu? Ya, untuk memastikan bahwa wanita yang cerai itu tidak hamil oleh suami yang sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya itu tidak diatur, bisa kita bayangkan ya, hari ini cerai, besok udah nikah lagi gitu. Ya, besok udah nikah lagi. Ya. Kalau begitu, kalau pas hamil tiba-tiba ya, bukan hamil tiba-tiba, hamil dengan suami yang baru ini bisa protes gitu. Ini anak saya atau anak yang sebelumnya gitu. Ya kan? Nah, Islam itu sampai mengatur sedetail itu. Coba Anda bayangkan. Agama mana yang lengkap, sangat-sangat lengkap. Aturan dari mulai lahir ya, kemudian bayi, anak-anak, remaja, semuanya sampai mati lagi itu diatur oleh Islam. Subhanallah. Ya, sempurna. Ya. Aturan-aturan itu sangat sempurna diatur oleh Islam. Dari mulai menikahnya, syarat menikahnya, cerainya bagaimana, sampai menikah kembali misalnya, itu diatur secara komprehensif oleh Islam. Dan kita bersyukur, ya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Ya, mudah-mudahan kita juga mukmin gitu ya, tidak hanya muslim, tidak hanya berislam, tetapi juga beriman. Ya, karena tingkatannya itu lebih tinggi setelah berislam menjadi seorang muslim. Ya, tingkatan berikutnya adalah menjadi orang-orang yang beriman atau mukmin. Itu ya. Cukup ya gitu ya. Nanti kalau aturan-aturan kaitannya dengan fikih dan sebagainya Anda bisa rujuk ya ke beberapa referensi yang ada di fikih Islam ya, fikih Islam atau yang kaitannya dengan munakahat atau pernikahan ya. Saya pikir cukup hari ini untuk yang kelompok 8.
Terima kasih kelompok 8. Jazakumullah. Kita berikan aplaus untuk kelompok 8. Oke, kelompok 8 saya remove pinnya, berganti dengan kelompok ke 9 ya. Sebentar kelompok. Oke, sebentar. Oke. Baik, ikhwatifillah rahimakumullah, kita akan masuk pada kelompok yang ke-9. Aurelia, Ibnu, Bintang, sama Febrian. Ada semua? Anda coba kasih reaction biar saya bisa pin Anda. Oke. Ibnu ada. For the next persons. Siapa lagi? Baru 2. Aurelia, oke, good. The last persons? Bintang. Gelap amat Bintang. Mati lampu. Enggak, Pak. Oh enggak. Kirain mati lampu. Silakan. Waktunya dipersilakan. Share screen ya, Pak? Ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi tentang implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aurelia Sipa Maharani dengan NIM 15 19 6 2 10 30. Yang kedua ada saya sendiri, Febrian Nufriandi Sitohang dengan NIM 15 19 6 2 10 54. Yang ketiga ada Ibnu Afif Kusuma Hadi dengan NIM 15 19 6 2 10 31. Dan terakhir ada Muhammad Bintang Melande dengan NIM 15 19 6 2 10 32. Masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam komunitas, budaya, dengan skala kelebihannya. Dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk sosial, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Multikultural mempunyai arti adanya berbagai macam budaya pada suatu wilayah atau masyarakat. Budaya-budaya tersebut berasal dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda seperti kelas sosial, ras, etnis, adat, istiadat, gender, dan agama. Pengertian menurut ahli. Yang pertama ada pengertian dari Khairul Mahfud, sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya lokal, tanpa mengabaikan hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan utama multikulturalisme adalah kesetaraan budaya. Pendapat yang kedua menurut J.S. Furnival, menurut dia, suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Yang ketiga ada menurut Nasikun. Menurut Nasikun, masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih dari tatanan sosial, masyarakat atau kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan politik dipisahkan atau diisolasi, dan memiliki struktur kelembagaan atau berbeda satu sama lain. Karakteristik masyarakat multikultural ada 6. Yang pertama,
terjadinya segmentasi ke dalam kelompok subbudaya yang paling berbeda atau bisa disebut primordial. Yang kedua, mempunyai struktur yang terbagi ke dalam lembaga non komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara anggota terhadap nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, relatif sering terjadi konflik. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling tergantung secara ekonomi. Yang keenam, adanya dominasi politik suatu kelompok atas kelompok lain. Selanjutnya ada strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural. Agar dakwah dapat diterima dengan mudah di masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, dakwah harus disiapkan dengan cara dan strategi yang matang. Pendekatan multikulturalisme dalam dakwah berusaha untuk mencapai dua hal, yaitu titik temu dalam keragaman dan toleransi dalam perbedaan. Selain itu, aktivitas dakwah hendaknya mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat sehingga dakwah terkesan jalan di tempat. Next. Lalu konsekuensi masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antar individu di masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dalam perbedaan yang melekat pada tiap entitas sosial dan politiknya. Konflik kondisi kemajemukan berpengaruh terhadap munculnya potensi konflik horizontal. Lalu konsekuensi yang kedua, sikap primordialisme paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak lahir, baik mengenai tradisi, kepercayaan, maupun semua yang ada di lingkungan. Lalu konsekuensi yang ketiga, sikap etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Lalu yang keempat ada sikap fanatik dan ekstrim fanatik, yaitu seorang ekstremis menganggap bahwa hanya pendapat kelompoknya sendirilah yang benar dan menolak pendapat dari luar kelompoknya. Lalu selanjutnya ada politik aliran ideologi non-formal yang dianut oleh anggota organisasi politik dalam suatu negara. Contohnya partai Islam atau partai Kristen. Selanjutnya prasangka dan stereotip adalah cara pandang atau perilaku seseorang terhadap orang lain secara negatif. Lalu yang terakhir, sikap kelompok minoritas dan mayoritas suatu kelompok dianggap minoritas bila anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol, dan pengaruh yang lemah terhadap kehidupannya sendiri dibanding anggota kelompok dominan. Karakteristik Islam di Indonesia. Islam di Indonesia memiliki watak dan karakteristik yang khas dan berbeda dengan Islam di kawasan lain. Hal ini dikarenakan oleh adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal sehingga membentuk dinamika Islam yang khas. Karakteristik Islam Indonesia terbangun dari Islam yang berkembang di Nusantara pada waktu sejak awal Islam masuk ke Nusantara, khususnya Jawa yang menggunakan pendekatan kedamaian. Karena itulah disebut dengan Islam wasatiyah. Maksud dari wasatiyah yaitu karakter ini menunjukkan bahwa Islam berada di tengah, seimbang, serta baik dalam pemahaman dan pengalaman Islam. Contohnya yakni pada dakwah Wali Songo. Dakwah semacam ini merupakan dakwah yang bil al-hikmah wa mau'ijah al-hasanah atau terbuka. Bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Atau terbuka. Menerima budaya, tradisi, dan adat yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Kahin mengesankan bahwa Islam di Indonesia memiliki toleransi beragama yang tinggi, fanatisme yang tipis, dan keterbukaannya terhadap gagasan baru.
ukhuwah Islamiyah. Menurut Imam Hasan al-Banna, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Ukhuwah sendiri adalah nikmat Allah, anugerah suci, dan pancaran cahaya Rabbani yang Allah persembahkan untuk hamba-hambanya yang ikhlas dan pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa udkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'ana kodakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya padamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran surat Ali Imran ayat 103. Selanjutnya, keutamaan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, dengan ukhuwah kita bisa merasakan manisnya iman. Kedua, dengan ukhuwah kita akan berada di bawah naungan cinta Allah dan dilindungi di bawah arsy-Nya. Ketiga, dengan ukhuwah kita akan menjadi ahli surga di akhirat kelak. Keempat, bersaudara karena Allah adalah amal mulia yang akan mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Kelima, dengan ukhuwah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Selanjutnya, nilai yang harus diimplementasikan. Yang pertama itu kelapangan dada terhadap saudara. Kita tidak ada iri dan dengki terhadap saudara, memaafkan kesalahan saudara, tidak ada dendam. Kedua, suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya, membantu saudara, memberikan nasihat, mendoakan, menjaga kehormatan dengan tidak menggibahnya dan memfitnahnya. Yang ketiga, mengutamakan saudaranya di atas diri sendiri. Tahapan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama ada ta'aruf, yaitu tahapan saling mengenal. Selanjutnya tahapan tafahum, yaitu saling memahami. Ta'awun, yaitu saling membantu dan menolong. Next. Konsep toleransi antar dan inter umat beragama. Toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali, yang pertama, kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan. Kedua, kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan. Ketiga, kelemahan lembutan karena kemudahan. Keempat, muka yang ceria karena kegembiraan. Kelima, rendah hati di hadap kaum muslimin bukan karena kehinaan.
Keenam, mudah dalam berhubungan sosial atau muamalah tanpa penipuan dan kelalaian. Ketujuh, menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa-basi. Kedelapan, terikat dan tunduk kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa keberatan. Sikap toleransi tersebut dirumuskan dalam konsep sebagai yang pertama toleransi dalam kemajemukan, kedua Islam membangun toleransi masyarakat multikultural, ketiga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Yang keempat, hubungan sesama makhluk. Toleransi dalam Islam berasal dari ayat Al-Quran, La iqaha fi al-din, yang berarti tidak ada paksaan dalam agama. Coba ulangi lagi, Ibnu. La ikraha fid din. La iqaha Fid din. Fid din. La iqaha fid din. Ya. Yang berarti tidak ada paksaan dalam agama. Toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Sekian materi yang kami sampaikan. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kelompok 9. Oke, cukup komprehensif. Namun catatan saya terkait dengan tampilan PPT-nya ya, yang masih belum memenuhi standar dari sebuah media pembelajaran yang baik ya. Tadi saya Pak Yusra melihat banyak teks-teks yang kecil yang agak sulit untuk dibaca ya. Bahkan presenternya sendiri bacanya agak kagok gitu ya, kayak Ibnu tadi ya nggak kelihatan si Ibnu apa nggak terlihat tulisannya, jadi teksnya kecil gitu ya, Aurelia ya jadi monoton ya, jadi agak monoton. Jadi perlu nanti ke depannya saat membuat PPT perlu lebih diimprove ya, lebih kreatif untuk lebih tampilannya bisa lebih bagus ya, lebih menarik gitu ya untuk kelompok 9. Oke. Baik, kelompok 9 sudah menyampaikan paparannya. Saya berikan kesempatan untuk jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk bertanya. Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ya, silakan. Pak, saya boleh nanya, Pak? Siapa sebutkan nama? Muhammad Anwar dari kelompok 3, Pak. Tadi kan di dalam PPT-nya ada strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural. Nah, di dalam materi itu agar dakwah dapat diterima dengan mudah di masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, dakwah harus disiapkan dengan cara yang strategis dan yang matang. Nah, contoh dakwah pada masyarakat yang muda itu seperti apa ya? Itu sih, Pak. Ini siapa? Kenapa, Pak? Yang nanya siapa? Saya, Pak. Muhammad Anwar, Pak. Nggak ada mukanya. Oh, ini, Pak, kamera saya. Kadang emang gitu, Pak. Oh, kadang ngeblank gitu. Iya. Jadi kadang ada mukanya, kadang enggak, Pak. Oh, kirain. Tapi bukan karena Anwar bisa ngilang, kan? Oh, enggak, Pak. Oh, Oke. Muhammad Anwar kelompok berapa? Anwar? Kelompok 3, Pak. Oke, kelompok 3. Oke, satu lagi ada? Dari ibu-ibunya belum ada suara nih. Ada?
Ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Kalau banyak nanya nanti ngerangkumnya susah Pak. Pas Pak Isro kasih tugas rangkuman. Oke, cukup satu ya. Oke, silakan nanti mau dijawab langsung atau perlu waktu. Ini kelompok 9. Mau ada waktu diskusi atau gimana? Waktu dulu Pak sebentar. Oke, baik. Sambil kelompok 9 menyiapkan jawaban pertanyaan, saya akan memberikan tambahan ya dari materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 9. Ya. Waktu kita sangat sedikit ya. Oke. Jadi tadi judulnya adalah implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Ya, kita paham dan saya sering terus menyampaikan kepada Anda semua bahwa Indonesia adalah negara yang sangat multi, ya multikultur ya, di dalamnya ada multi etnis, multi bahasa ya, kemudian multi agama, ya, multi budaya, ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya, ya. Makanya kemudian disebut Nusantara, ya. Disebut Nusantara karena memang Indonesia adalah satu negara yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beragam atau berbagai jenis keanekaragaman suku, budaya, ras, agama, dan seterusnya. Jadi kaya. Termasuk sebagai sebuah karunia Allah, Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Ya. Jadi perlu dicatat tuh. Ya, bukan hanya di Asia, ya, tetapi di dunia Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar. Nah, oleh karena Islam menjadi agama terbesar di Indonesia, maka tentunya Islam ya harus tampil menjadi agama yang bukan Islam ya, tetapi umatnya, pemeluk agama Islam itu harus tampil menjadi orang-orang yang membawa damai untuk semuanya. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, bahwa tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad ya, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, ya, menjadi penebar kasih sayang gitu, ya, ya implementasinya ya Islam menjadi agama yang menghormati ya pemeluk agama yang lain. Jadi pemeluk Islam, pemeluk agama Islam adalah orang yang sangat menghargai perbedaan. Ya, oleh karena itu sangat tidak relevan apabila seorang muslim itu malah menjadi musuh di masyarakat, menjadi sampah masyarakat, ya, karena karakteristik Islam itu adalah karakteristik yang dicontohkan oleh Nabi menjadi umat wasaton, ya, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang menghargai perbedaan pendapat, ya, menghargai perbedaan kultur, perbedaan agama. Itu adalah umat Islam. Allah mengatakan dalam Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum
min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan, ya, wa ja'alnakum su'uba, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, ya, kemudian bersuku-suku, wa qabail, kabilah, wa qabaila lita'arafu. Jadi diciptakan Allah memang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kita saling kenal mengenal, lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah. Innallaha alimun khabir. Jadi Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi memang karakter umat ini, ya, karakter umat Islam ini adalah orang-orang yang sesungguhnya telah diperintahkan oleh Allah untuk saling membantu, ya, saling mengenal, ya, antar suku, antar bangsa, antar agama gitu, ya, sehingga tidak boleh seorang muslim itu menjadi musuh, bahkan menjadi pengacau, ya, di wilayahnya. Yang menjadi pengacau nggak boleh, apalagi menjadi orang-orang yang berbuat zalim untuk sesama, ya, bom sana sini, ya, kemudian kekerasan di sana sini, ini nggak boleh, karena sudah jelas Allah menyuruh kita untuk lita'arafu, saling kenal mengenal. Kalau sudah saling kenal mengenal, tentunya akan saling menghormati, saling membantu, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian hal yang lain, ya, ini saya potong-potong saja yang penting yang ingin saya sampaikan, bahwa sesungguhnya Islam di Indonesia ini, ya, dipengaruhi oleh dua ormas besar yang ada di Indonesia, ya. Ormas itu yang pertama adalah Nahdlatul Ulama, ya, NU, ya. Kemudian ormas yang kedua yang besar adalah Muhammadiyah. Ya, kedua ormas ini sampai hari ini alhamdulillah walaupun ada perbedaan tetapi tetap saling menghormati dan menghargai. Sebagai contoh misalnya awal Ramadan saja tahun ini, ada beda nggak antara Muhammadiyah dan NU? Beda ya? Ada, beda. Ya, ada beda ya. Muhammadiyah tahun ini dimulai saumnya di hari Sabtu. Boleh, ya boleh, karena memiliki dalil, ya, atau keyakinan untuk melaksanakan itu di hari Sabtu sesuai dengan perhitungan hisabnya. 1 Ramadan ada di hari Sabtu. Adapun dari pemerintah, ya, yang dimana ada ormas NU di dalamnya dan beberapa ormas yang lain menyepakati, ya, dengan melihat ru'yatul hilal, melihat hilal, ya, disepakati bukan hari Sabtu tapi hari Ahad, hari Minggu 1 Ramadan, dan itu disepakati oleh pemerintah, ya. Apakah kemudian antara yang puasa Sabtu, puasa Minggu bermusuhan? Enggak, ya, saling menghargai, ya. Ya, misalnya di Masjid Al-Azhar di Kebayoran Sabtu malam Ahad itu sudah tarawih, di masjid yang lain belum, ya, misalnya. Apakah perbedaan itu menjadikan kita bermusuhan? Enggak, tetapi perbedaan itu menguatkan, perbedaan itu menjadi rahmat, ya, bahwa inilah dinamika di dalam kehidupan masyarakat. Ada perbedaan tetapi keduanya saling menghargai, saling menghormati. Subhanallah, kalau sudah begini damai begitu, ya. Ya, kehidupannya saling menghargai. Oke, tadi ada surat yang ingin saya sampaikan. Oke, ini ada tahapan-tahapan tentang konsep uhuwah. Oke, saya pikir itu ya tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke kelompok 9, silakan. Udah jam 9:45. Pak.
untuk jawaban pertanyaan tadi, yaitu contoh dakwah pada masyarakat bisa menggunakan dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah metode dakwah yang dilakukan melalui perbuatan, contohnya adalah bergotong royong dan lain-lain. Dan ada juga dakwah bilmal, adalah metode dakwah yang dilakukan menggunakan hartanya. Contohnya adalah infak untuk membangun masjid, sumbangan dan anak yatim piatu. Dan sumbangan untuk anak yatim piatu maksudnya, dan lain-lain. Dakwah juga bisa dilakukan dengan lisan, yaitu ceramah. Dan jika kita ingin dakwah, putus-putus nih, siapa? Lebih alangkah baiknya yang lain. Ini sinyalnya jelek ya. Dakwah juga bisa dilakukan oleh perbuatan, contohnya perbuatan kita bisa melakukan hal baik dan dilihat orang dan bisa dicontoh oleh orang lain. Karena dakwah melalui perbuatan lebih ampuh daripada hanya dengan lisan saja. Dakwah juga bisa diterima dengan mudah masyarakat, yaitu dilakukan dengan secara terus-menerus dan disiapkan oleh strategi yang matang. Sudah. Dakwah juga harus saling menghargai orang lain, dakwah yang disampaikan oleh kita juga, gitu Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Itu jawaban dari kelompok saya. Oke, terima kasih. Yang lain gimana? Ada yang mau ditambahkan? Bagaimana? Sudah? Cukup? Cukupkah? Sudah ya? Oke. Baik, kalau sudah, terima kasih kelompok 9. Ya, ada Febrian. Ini Febrian ini ya, apa? Yang penyanyi itu bukan? Iya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih udah ikut kuliah PAI ini Febrian. Sama-sama, Pak. Iya. Mirip-mirip sih. Jelas sih, Pak. Alhamdulillah ya, Febrian. Kemudian ada Ibnu Afif, ada Bintang, ada Aurelia ya. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kelompok 9. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, terima kasih dan kita akan sedikit lanjut 5 menit. Kalau ada yang mau setoran hafalan silakan. Siapa yang udah siap volunteer? Saya Pak. Sahaya. Muhammad Alif Pak. Yang minggu kemarin bilang. Oh, Muhammad Alif Nur Afrizal. Itu kelompok berapa, Alif? Kelompok 1 Pak, kalau nggak salah. Iya Pak, kelompok 1. Kelompok 1, kalau nggak salah benar dong kamu. Iya Pak, benar Pak. Oke. Alif, surat panjang ya Alif? Kamu ya? Saya surat pendek aja Pak, saya nggak tahu batas surat panjang itu berapa ayat. Oh, surat panjang itu ya bisa 40 ayat, ya bisa 30 ayat gitu. Oke, berarti surat pendek aja Alif ya? Iya Pak, surat pendek aja. Oke, surat apa yang kamu sudah hafal? Al-A'la boleh Pak. Al-A'la, kemudian apa lagi? Saya milih sendiri apa Bapak yang milihin Pak? Ya kalau untuk volunteer ya saya bebasin aja kalau untuk volunteer. Aduh, jadi enak nih Pak saya. Al-A'la boleh. Terus Ad-Duha. Terus Alam Nasr, surat Al-Insyirah bukan Pak ya namanya? Iya, Al-Insyirah. Oke, dari mulai Al-A'la dulu ya, Alif ya. Iya Pak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Baik, itu ala-ala itu bercerita tentang apa, Liv? Ini Pak, berisikan tentang perintah manusia agar senantiasa bertasbih menyebut nama Allah Pak. Terus? Udah Pak, itu doang Pak yang saya tahu Pak. Nggak ada hal yang lain yang kamu tahu? Enggak Pak, yang saya apalin itu doang. Oke, berikutnya coba suratnya, surat Ad-Duha ya. Ad-Duha dihafal kan? Ad-Duha saya maknanya nggak hafal Pak, ini aja Pak. Al-Qadr dah saya balik ke setelan Bapak aja. Saya nggak hafal maknanya, tapi suratnya mah hafal. Ya udah, suratnya aja. Oh, suratnya Ad-Duha, aja. ya, surat Ad-Duha, silakan. Ya udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Ya, Sadaqallahul azim. Ya. Terima kasih Alif. Ya udah memulai ya. Jadi hafalannya lancar. Kemudian maknanya ya lumayan, tapi walaupun Ad-Duha tidak tahu maknanya, secara bacaan sudah sesuai dengan tajwid, walaupun ada beberapa makhrajul huruf, ya, pengucapan huruf allazi ya, allazi gitu ya harusnya ya. Tapi mungkin karena lidahnya lidah mana, lidah Betawi ya? Jawa Pak. Oh, lidah Jawa ya, nggak apa-apa gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Ada yang mau tampil satu lagi, perempuan mungkin?